Dukanya sih ya pas saat kita tidur dengan orang yang tidak kita sayangin demi uang gitu. Itu yang buat saya selalu, ya ampun kenapa sih saya harus meniduri laki-laki yang tidak saya kenal lebih dalam itu. Tapi kadang saya suka menangis gitu. Suka nangis, ya Tuhan kenapa jalan hidup saya jadi seperti ini gitu. Tapi ya saya menerima karena anak saya butuh biaya sekolah, itu yang saya pikir kembali gitu. Itu yang paling sulit saya lupakan. Kenapa saya selalu ingat tanggalnya itu, karena itu tanggal dimana saya memasuki dunia yang paling menurut kata orang sih paling jahanam ya, pekerja seks itu hina gitu. Tapi menurut saya pekerja seks itu tidak hina. Tapi suatu kebanggaan pekerja seks itu bisa menghidupi keluarga dan anaknya untuk pendidikan yang lebih tinggi. Pembelajaran banyak banget pembelajarannya ya. Terutama yang tadinya saya tidak tahu namanya menangani cara orang AIDS, itu pembelajaran yang paling berharga buat saya. Jadi saya takut, sebenarnya awalnya saya takut untuk orang AIDS ini, tapi setelah saya pelajari, saya banyak tanya sama dokter, dan banyak lagi pembelajaran yang saya dapat. Jadi saya ketemu sama teman-teman ODA AIDS setiap hari gitu, dan mereka bicara, Mbak kenapa nolong teman-teman AIDS kita di sini, apa Mbak nggak takut tertular? Aku cuma bilang, kalau misalnya saya yang tidak kasih sayang ke kamu, siapa lagi? Saya cuma seperti itu bilang ke mereka, dan alhamdulillah semuanya sekarang udah 115 orang saya tangani selama 7 bulan terakhir. Dia sangat berinisiatif banget orangnya ya, sangat bisa bekerja sama dengan tim yang ada. Kemudian beliau juga tidak memperlakukan pasien secara diskriminatif atau memberikan stigma kepada pasien yang datang, karena pasien-pasien yang datang kemari adalah kelompok-kelompok yang dibilang unik ya, kayak gitu. Jadi dia tidak membeda-bedakan antara satu pasien dengan pasien yang lainnya. Kemudian dia juga tepat waktu, dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan klien yang datang ataupun dengan tim yang ada. Bukan berarti sekarang aku potongan rambut seperti ini aku tidak mengidentifikasikan diriku adalah transpuan. Aku tetap transpuan. Aku tetap memperjuangkan hak-haknya transpuan di Indonesia. Aku dulu sempat bekerja ya mangkal, susah, pas segala macam. Sampai sekarang memang susah, tapi setidaknya lebih ada peningkatan lah ya. Susah, terus kerja di jalanan. Apa yang membuat aku bertahan karena hidup itu penuh proses, penuh perjuangan. Kalau kita nggak seperti itu, istilah kata kita di Jakarta kita nggak makan, kita minta sama siapa? Satu, apalagi aku orangnya minim pendidikan, otomatis nyari kerjaan susah. Ijazah pun nggak ada. Bukan berarti aku kerja mangkal terus aku seperti itu, bukan karena keterbatasan aku nggak punya ijazah, karena memang jiwaku memang jiwa seorang perempuan. Aku adalah transpuan seperti itu. Aku pengen dari program Jasa Icon ini kan program Jasa Icon ini berbasis memang dia mengangkat orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang minim akan pendidikan, tapi dia pengen dia bisa satu kesatuan, dia bisa kerja formal seperti orang-orang yang lainnya tanpa dia ngelihat latar belakang atau hal apapun. Aku pengennya juga menjadi motivasiku seperti itu. Aku mengikuti pelatihan di Martila Art di Puspita Marta. Alhamdulillah lulus, dan alhamdulillah Allah mungkin berkehendak bagus ya sama saya, nyari kerjaan langsung cepet langsung ketemu jalan kerjanya. Dibandingin, bukan masalah ngebandingin ya, dibandingin yang lain, teman-teman saya yang lainnya, istilah kata saya yang udah mendapatkan pekerjaan. Awalnya datang Jihan itu kan lemah lembut, tidak begitu memahamin dunia hairdressing itu pada umumnya seperti apa untuk kebutuhan. Tapi seiringnya waktu dengan perubahan-perubahan yang dia alamin, khususnya di Puspita Marta kita mengajarkan itu skill, knowledge, dan attitude, maka dia dapat bersaing gitu, dan ada perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya di dalam dunia hairdressing dia lebih profesional, lebih cepat, dimana perubahan itu dia rasakan sendiri gitu. Setelah kita ajak beberapa event dan kita dapat melihat hal-hal itu, contohnya kita dapat program OTJ bekerja sama dengan
salon-salon yang kita punya ya, khususnya Puspita Marta, itu saya mendapat laporan perubahan-perubahan itu dia sangat profesional di bidangnya. Memang kan niat karena aku anak pertama, jadi menurut aku lulus aku harus cari kerja buat bantu-bantu penghasilan orang tua. Ternyata ijazah SMK itu pas udah aku cari kerja ke sana sini, ijazah SMK itu nggak bisa membantu juga. Lagi aku juga belum punya pengalaman, kompetensi aku juga nggak ada, aku juga nggak punya skill yang bisa buat nunjukin gitu yang sesuai sama ijazah aku. Terus juga sering dapet yang kayak perusahaan yang bodong gitu, udah kesana ternyata dimintain duit, kayak dijanji-janjiin. Untungnya sih aku nggak langsung percaya, jadi kayak udah. Sekolah yang aku akuntansi itu kan bukan kemauan sendiri, kemauan orang tua. Nah, jadi aku nggak punya kayak terpaksa juga sekolah di akuntansi. Nah, aku kompetensi aku juga kurang. Nah, perubahan aku tuh pengen punya kompetensi yang emang aku milikin, yang emang aku suka di bagian itu. Pas training di Haris Hotel itu kan aku emang awalnya aku nggak pede, jadi kayak aku tuh lulus cuman kursus sebulan. Nah, itu juga aku kursus kan bukan di bagian pastry. Nah, itu aku kayak aku bisa nggak ya, kayaknya aku nggak bisa. Sering juga ada orang yang kayak anak training lain kayak ngomong ke anak training juga itu kerjanya lama banget. Aku mulai kayak down gitu, kayak kataku awal tuh aku nggak betah, apa pengen keluar atau gimana. Nah, ada salah satu staff di situ yang juga yang care sama aku, jadi kayak emang dia tuh selalu ngargain apa yang aku buat gitu, walaupun ada salah. Jadi tetap kayak dia tuh meyakinin kamu sama kok, skill kamu sama anak universitas lain juga, walaupun kamu juga cuma kursus sebulan, kamu bisa kok kalau kamu dilatih terus ini kan. Nah, terus tiba-tiba aku termasuk yang dikasih kayak award, kayak hadiah gitu dari dia. Aku kayak ngerasa seneng, kayak ngerasa emang berarti emang aku ada skill sini, kayak dia tuh emang ngedukung. Nah, itu ngebuat aku kayak semakin yakin buat terjun di dunia F&B produk. Jadi kayak aku tuh ya mungkin emang ini kayak aku tuh yakin ada orang juga di sana yang udah yakin juga sama aku, masa aku nggak yakin sama diri aku sendiri. Attendance recordnya dari sekian kali pertemuan, dia tidak pernah tidak hadir. Kehadirannya pun selalu sebelum waktu pelatihan dimulai. Dan ketika pelatihan mulai berlangsung, dia sangat antusias. Dia dengan tekun mengikuti apa yang instruktur anjurkan, dan tidak pula lupa untuk mencatat sesuatu yang mungkin bagi dia itu merupakan hal yang baru, sehingga pada akhir dari proses pelatihan ini dia adalah yang paling menonjol di antara keempat peserta yang kami latih pada saat itu. Kalaupun nanti dia tidak kerja di hotel, tidak masuk di hotel, dia bisa usaha sendiri. Bagaimana menghitung biaya untuk jualan, apa bahan yang diperlukan, apa yang bisa diaplikasikan di sekitar kita sendiri. Nah, dengan dia dapat di sini, mudah-mudahan apa yang kita berikan bisa dia terapkan untuk kehidupan dia. Untuk anak-anak, untuk teman-teman semuanya yang mendapatkan beasiswa, aku yakin mereka juga pasti senang, mereka pasti bangga karena mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau walaupun belum 100% untuk mendapatkan ilmu ataupun materi, tapi aku tahu itu 100% mereka senang dan bangga karena ada pandangan ke depannya untuk menjadi yang lebih baik. Buat kalian semua yang emang sama seperti aku ingin meraih mimpi, ingin meraih sesuatu yang emang kalian ingin tapi terbatas dengan keadaan ataupun materi, kalian tuh harus yakin. Jangan putus semangat dan selalu berjuang, karena masih banyak orang-orang di sekitar Anda yang sayang dengan kalian. Kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang punya kemampuan yang istilah kata yang tadinya kita tidak punya kemampuan itu, selama ada program ini, terus bakat kita tersalurkan istilah kata itu, terus kita juga bisa mencari pekerjaan yang layak seperti orang lain. Teruslah tetap mengejar ilmu biar sampai cita-citanya tercapai, dan jangan selalu mengandalkan melakukan menjajahkan tubuh di luar sana. Buat teman-teman transpuan, kalian tuh nggak sendiri, kalian tuh banyak yang mendukung kok. Kalian tuh harus berjaring sama teman-teman transpuan agar kalian tuh tahu gimana prinsip-prinsip kalian memperjuangkan hak-haknya kalian. Jadi di situ tuh banyak
pelatihan-pelatihan, banyak sekali berjejaring yang bakal ngebantu kalian ke depannya seperti apa. Yang penting kalian tetap semangat menjalani hidup tanpa berpikir kalian itu siapa dan kalian itu bagaimana. Selagi kalian yakin sama kemampuan diri kalian dan selagi kalian tidak mendengarkan kata-kata negatif dari orang lain, kalian pasti bisa